Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ramidi, salah satu pengajar praktek di Produktif TKJ SMK Negeri 1 Banjar. Model yang saya kembangkan dalam pembelajaran ini adalah menggunakan konsep micro learning dengan konsep belajar di mana, dari mana, dan kapan saja. Micro learning adalah pembelajaran untuk jangka pendek. Tantangan yang harus dihadapi seorang pendidik dalam melakukan pembelajaran microlearning adalah harus memiliki kemampuan dalam mengemas sebuah informasi ke dalam bentuk mikro dan menjaga perhatian pembelajar dan mempermudah mereka dalam menyerap informasi. Melalui tayangan yang singkat ini kita bisa mendapatkan tujuan yang relevan dari topik pembelajaran dan memungkinkan kita untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Manfaat microlearning yang pertama adalah meningkatkan kemampuan, yang kedua adalah meningkatkan keterampilan, yang ketiga adalah meningkatkan prestasi, yang keempat lingkungan belajar jadi lebih baik, yang kelima lebih cepat diselesaikan, dan yang keenam lebih efektif dan efisien. Model pembelajaran microlearning ini saat ini sangat digemari sekali, tidak hanya di dalam dunia pendidikan, tapi di dalam industri pun banyak sudah mengaplikasikan model pembelajaran microlearning ini dalam training-training. Ada 3 inti dari pembelajaran microlearning ini. Yang pertama adalah waktu atau time, kemudian relevansi atau relevance, dan yang ketiga adalah flexibility atau fleksibilitas. Jadi dengan konsep microlearning ini kita tidak bisa menentukan waktu kapan, yang menentukan adalah kita. Maka secara konteks belajar dari mana saja, di mana saja, dan kapan saja ini sangat relevan sekali dalam pengaplikasian pembelajaran model microlearning. Selain banyak kelebihan dari metode pembelajaran microlearning ini, tentunya ada beberapa kekurangan yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, karena ini berupa mikro, maka konten microlearning itu menjadi bentuk terkecil dari sebuah informasi. Kemudian yang kedua, kekurangan dari microlearning adalah kurang cocok digunakan pada sub materi yang panjang atau materi-materi berkaitan dengan praktikum yang membutuhkan waktu yang panjang. Kemudian yang ketiga adalah karena cenderung singkat, pembelajaran mikro ini dapat membingungkan siswa kalau kita tidak pandai dalam merangkai atau menghubungkan dari sub satu ke sub yang lainnya. Itu merupakan kekurangan dari mikro. Tentunya di balik kekurangan itu kita bisa menerapkan strategi-strategi yang jitu untuk mengefektifkan metode pembelajaran model microlearning. Yang pertama, kita harus menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas untuk setiap segmen. Yang kedua, memilih konten yang sesuai dengan tujuan. Yang keempat, menggunakan berbagai macam format seperti video, teks, podcast, dan lain sebagainya. Yang terakhir, mengukur hasil pembelajaran untuk mengevaluasi dampak. Itu adalah strategi bagaimana kita mengefektifkan model pembelajaran microlearning. Untuk selanjutnya, apa itu tantangan untuk membuat pembelajaran berbasis microlearning ini? Yang pertama, tantangan adalah meningkatkan personalisasi konten. Dengan adanya microlearning ini, pembelajaran yang padat, singkat, kita diminta mengefektifkan konten-konten yang akan kita pasang di dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, selalu memperbarui konten. Yang ketiga, memilih media digital yang pas dalam melakukan penyebaran konten. Sebagai contoh misalnya, kalau kita hanya menggunakan metode gambar tanpa adanya video, kita bisa menggunakan medsos
Instagram, ataupun medsos-medsos yang sejenis. Walaupun saat ini Instagram pun juga bisa kita melakukan video. Kalau video berarti kita menggunakan medsos-medsos yang intinya adalah berkaitan dengan video. Sebagai contoh TikTok dan sebagainya. Kemudian waktu yang singkat. Dengan waktu yang singkat ini kita dituntut benar-benar berpikir bagaimana mendapatkan ide, bagaimana mendapatkan konten supaya konten tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai dan audiens atau siswa itu mampu dengan mudah memahami. Yang terakhir, mengembangkan budaya belajar yang menyenangkan. Dengan variasi konten tersebut, kita berharap anak-anak didik kita, siswa-siswa itu mempunyai beraneka ragam media pembelajaran. Sehingga pembelajaran ini akan berlangsung menyenangkan, tidak membosankan. Yang terakhir, di dalam mengefektifkan pembelajaran microlearning ini, kita memastikan menggunakan media atau membuat konten yang sesuai dengan tema. Kemudian memastikan konten itu bisa diakses dari platform manapun, bisa diakses dari media manapun. Kemudian yang selanjutnya ciptakan lingkungan yang seru sehingga pembelajaran itu tidak membosankan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan model pembelajaran micro learning yang kami kembangkan. Dari saya, salam sahabat pendidikan, sahabat teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.